Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustia, NIM S1S1180047. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok saya untuk memenuhi tugas responsi saya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa perbedaan wireless router dengan access point? Jawabannya, pada dasarnya wireless router berfungsi sama seperti wireless access point, yaitu sebagai penghubung. Tetapi wireless router dilengkapi kemampuan untuk melakukan routing, sedangkan untuk wireless access point tidak memiliki kemampuan tersebut. Yang kedua, perbedaan antara MAC address dengan IP address. Jawabannya, IP address selalu berubah tergantung jaringan, sedangkan MAC address tetap pada fisika sebuah device. Yang kedua, IP address digunakan untuk mengetahui tujuan paket, sedangkan MAC address digunakan untuk agar bisa melewati router yang ada. Yang ketiga, IP address berada pada OSI layer yang bernama network layer, sedangkan MAC address pada datang link layer. Yang keempat, IP address dapat diasing dinamis oleh router, sedangkan MAC address tidak dapat. Pertanyaan ketiga itu, kenapa IP address untuk masuk ke konfigurasi access point itu pakai 192.168.0.1? Jawabannya, secara otomatis router jaringan ini akan diberikan oleh IP 192.168.0.1. Jadi dapat dikatakan nomor 192.168.0.1 adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang secara default memiliki semua jenis model TP-Link, D-Link, dan NetGear. Jaringan pribadi IP protokol versi 4 ini dapat diubah sewaktu-waktu menggunakan protokol konsol manajemen router untuk jaringan yang ada. Kebanyakan router dapat digunakan melalui antarmuka web dengan menggunakan alamat IP yang digunakan sebagai URL di browser seperti https://2.192.168.0.1. Pertanyaan keempat, jika digabungkan dua access point untuk gabungan sebuah jaringan, setelah kita setting access point tersebut gunakan IP address yang berbeda, apakah jaringan tersebut dapat dipakai atau tidak? Kalau menurut saya, bisa saja kita gabungkan dua access point, yang satunya itu sumber internet, yang satunya itu pembagi jaringan. Tetapi kalau kelas IP-nya berbeda, saya rasa itu tidak bisa. Pertanyaan kelima, dapat digunakan access point outdoor. Beberapa jarak maksimal yang dapat dipancarkan oleh access point outdoor, dan apakah kecepatan dari internet akan berukuran atau tetap sama? Jawabannya, jarak dan juga kecepatan dari access point outdoor tergantung pada merek yang digunakan, karena pada tiap-tiap merek yang digunakan terdapat spesifikasi masing-masing. Pertanyaan keenam, dalam penggunaan access point adalah kecepatan internetnya bergantung pada kabel yang digunakan. Jawabannya itu bisa, karena kecepatan transfer data pada access point bisa digunakan pada jenis kabel yang digunakan. Mungkin itu saja jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.